Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Salvana Zakusuma dengan NPM 3 angka terakhir 031. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kode etik profesi di mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusuma Wardani. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Definisi kode etik. Kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Kamus Besar Indonesia atau KBBI juga mencatat pengertian kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Prinsip kode etik ini, setiap organisasi atau lembaga profesi harus mengikuti 4 prinsip dalam merancang kode etik. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Kode etik dirancang agar pelaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang ditugaskan. Sikap tanggung jawab tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pekerjaan, tetapi dalam pengambilan keputusan pula. Yang kedua ada prinsip keadilan. Kode etik sama seperti peraturan karena dibuat berdasarkan prinsip keadilan. Sikap adil ditunjukkan pula melalui keputusan yang diambil agar keputusan tersebut membawa manfaat besar bagi kemaslahatan bersama. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Dasar dari prinsip ini adalah pekerja mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri layaknya orang dewasa. Mereka juga berhak membantah kode etik apabila terdapat bagian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Yang keempat ada prinsip kejujuran. Kejujuran atau integritas pun merupakan prinsip utama dalam kode etik. Setiap pekerja harus jujur dalam menjalankan profesinya. Kejujuran berguna untuk menjaga nama baik serta memperoleh dan menjaga kepercayaan dari banyak orang. Tujuan kode etik ini, kode etik dibuat berdasarkan ingin diharapkannya oleh organisasi profesi. Ada 3 garis besar tujuan kode etik dalam etika profesi, yaitu yang pertama, karyawan memahami nilai moral yang harus dilakukan, para pekerja memiliki moral yang lebih baik, dan memperbaiki moral dalam suatu profesi. Ketiga tujuan tersebut dapat dirinci lebih dalam sehingga menghasilkan 2 tujuan utama. Setiap tujuan utama pasti memiliki beberapa dasar ekspektasi yang diharapkan dari seorang pekerja. Untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama melatih kemampuan pekerja atau karyawan, selanjutnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjaga kesejahteraan karyawan, dan mempertahankan reputasi profesional. Fungsi kode etik ini banyak sekali dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kode etik memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah bentuk kontrol sosial terhadap para karyawan, menghubungkan nilai dan norma dalam suatu profesi, mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan, serta mencegah munculnya masalah dan konflik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Salvana Zakusuma dengan NPM 3 angka terakhir 031. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kode etik profesi di mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusuma Wardani. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Definisi kode etik. Kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Kamus Besar Indonesia atau KBBI juga mencatat pengertian kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Prinsip kode etik ini, setiap organisasi atau lembaga profesi harus mengikuti 4 prinsip dalam merancang kode etik. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Kode etik dirancang agar pelaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang ditugaskan. Sikap tanggung jawab tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pekerjaan, tetapi dalam pengambilan keputusan pula. Yang kedua ada prinsip keadilan. Kode etik sama seperti peraturan karena dibuat berdasarkan prinsip keadilan. Sikap adil ditunjukkan pula melalui keputusan yang diambil agar keputusan tersebut membawa manfaat besar bagi kemaslahatan bersama. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Dasar dari prinsip ini adalah pekerja mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri layaknya orang dewasa. Mereka juga berhak membantah kode etik apabila terdapat bagian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Yang keempat ada prinsip kejujuran.
Kejujuran atau integritas pun merupakan prinsip utama dalam kode etik. Setiap pekerja harus jujur dalam menjalankan profesinya. Kejujuran berguna untuk menjaga nama baik serta memperoleh dan menjaga kepercayaan dari banyak orang. Tujuan kode etik ini, kode etik dibuat berdasarkan ingin diharapkannya oleh organisasi profesi. Ada 3 garis besar tujuan kode etik dalam etika profesi, yaitu yang pertama, karyawan memahami nilai moral yang harus dilakukan, para pekerja memiliki moral yang lebih baik, dan memperbaiki moral dalam suatu profesi. Ketiga tujuan tersebut dapat dirinci lebih dalam sehingga menghasilkan 2 tujuan utama. Setiap tujuan utama pasti memiliki beberapa dasar ekspektasi yang diharapkan dari seorang pekerja. Untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama melatih kemampuan pekerja atau karyawan, selanjutnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjaga kesejahteraan karyawan, dan mempertahankan reputasi profesional. Fungsi kode etik ini banyak sekali dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kode etik memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah bentuk kontrol sosial terhadap para karyawan, menghubungkan nilai dan norma dalam suatu profesi, mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan, serta mencegah munculnya masalah dan konflik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.